Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, Taruna Madya Politeknik Ilmu Pemasyarakatan, Angkatan 55, nama Valena Davantolovina, STB 4493, Program Studi Teknik Pemasyarakatan kelas C. Saya akan memaparkan mengenai salah satu modul dari sistem data pemasyarakatan, yaitu mengenai perawatan dan pelayanan kesehatan narapidana di lapas kelas 2 Kendal. Terdapat beberapa menu, diantaranya yaitu data pasien narapidana, sarana klinik, sarana dapur, data screening pasien, daftar BAMA, dan narapidana rawat jalan. Pelayanan kesehatan merupakan salah satu upaya agar dapat meningkatkan kualitas kesehatan yang dalam hal ini adalah hak asasi manusia yang harus diberikan kepada para narapidana. Keputusan Dirjen Pas nomor Pas Strip 32.PK.07.01 tahun 2016 tentang pelayanan dasar perawatan kesehatan. Hal ini tidak terlepas dari upaya memberikan pelayanan kesehatan kepada tahanan, narapidana, dan anak didik pemasyarakatan yang terbaik dan ideal sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Adapun pelayanan kesehatan dan perawatan bagi warga binaan pemasyarakatan berikut ini. Pelayanan dan perawatan kesehatan bagi narapidana dibagi menjadi 3 tahap, yaitu yang pertama, tahap saat baru masuk lapas atau rutan. Terhadap narapidana dilakukan pemeriksaan kesehatan di poliklinik lapas atau rutan, yang meliputi yang pertama, pemeriksaan kesehatan atau BAP kesehatan. Kedua, pemeriksaan kehamilan bagi anak atau wanita. 3, screening nafsa. 4, screening HIV, TB atau TB/HIV. Dan yang terakhir, screening penyakit risiko tinggi. Dalam hal ini harus ada form penyakit RISTI. Penyuluhan kesehatan atau KIE. Penyuluhan kesehatan dilakukan dengan tujuan meningkatkan pengetahuan tentang pola hidup sehat sehingga meningkatkan derajat fisik dan mental. Tahap saat berada di dalam lapas atau rutan. Terhadap narapidana dilakukan, pertama, pemeriksaan kesehatan awal. Kedua, pemberian kebutuhan khusus bagi anak wanita yang sedang menstruasi atau haid. Ketiga, pemberian makanan tambahan bagi anak yang sakit dan hamil. Keempat, pemberian bimbingan baik secara individu maupun kelompok. Yang terakhir, pemberian konseling adiksi dan rehabilitasi bagi anak dengan riwayat penggunaan nafsa. Ketiga, tahap saat menjelang bebas dari lapas atau rutan terhadap narapidana dilakukan. Pemberian konseling prabebas, terutama bagi narapidana yang terinfeksi HIV/AIDS, pemberian resumedi sebagai dasar penatalaksanaan yang komprehensif dan keberlanjutan di luar lapas atau rutan, berkoordinasi dan bekerja sama dengan pihak-pihak terkait dalam memberikan penatalaksanaan yang komprehensif dan keberlanjutan, baik dalam hal pengobatan maupun rehabilitasi ketergantungan nafsa. Data screening. Terdapat alur proses screening, diantaranya untuk mengakses halaman utama screening, silakan arahkan kursor ke menu Keswat, selanjutnya kesehatan, selanjutnya perawatan lanjutan, dan selanjutnya screening, kemudian klik menu screening seperti pada gambar berikut. Berikut data screening narapidana. Daftar pasien. Untuk membuka halaman ini, arahkan kursor ke menu Keswat, selanjutnya kesehatan, dan selanjutnya daftar pasien. Klik daftar pasien. Halaman utama daftar pasien akan terlihat seperti gambar di bawah ini. Halaman tambah pasien baru. Untuk menambah data pasien baru, baik itu WBP ataupun anak bawaan WBP maksimal umur 2 tahun, silakan klik tombol pada halaman utama atau arahkan kursor ke menu Keswat, selanjutnya kesehatan, dan yang selanjutnya entry pasien baru. Sebelum diinput, pastikan kembali data WBP tersebut sudah terlebih dahulu diinput di bagian registrasi, karena semua biodata identitas pasien akan diambil dari data registrasi yang sudah diinput. Saat penambahan data baru, Anda harus memilih WBP tersebut terlebih dahulu, seperti pada gambar di bawah ini. Halaman tambah pasien baru. Pada kolom isian nama dapat diisi berdasarkan nama lengkap atau nomor registrasi golongannya. Pada subfitur ini juga dapat mendata anak bawaan dari WBP tersebut dengan mengetik nama anak bawaan WBP. Kemudian klik tombol, setelah itu akan tampil halaman from tambah data baru seperti gambar di bawah ini. Halaman tambah pasien baru. 1. Nomor rekam medis akan otomatis dihasilkan oleh sistem jika tidak diisi. Jika diisi, maka nomor tersebut akan menggunakan format sesuai dengan inputan user. Direkomendasikan untuk nomor rekam medis ini mengikuti format sistem SDP atau otomatis oleh sistem. Kedua, tanggal roll otomatis terisi hari ini tetapi dimungkinkan juga untuk diubah. Ketiga, penggunaan nafsa suntik. Checklist jika WBP tersebut adalah penggunaan nafsa suntik.
Yang keempat, keterangan catatan singkat saat rol pasien atau WBP tidak wajib diisi. Klik tombol untuk menyimpan data, tombol digunakan untuk kembali ke halaman utama daftar pasien. Berikut daftar pasien narapidana. Berobat di dalam UPT. Fitur ini digunakan untuk menginput data pasien WBP dan tahanan yang dirawat di poliklinik UPT baik rawat jalan maupun rawat inap. Untuk menggunakan fitur ini, silakan arahkan kursor Anda ke menu Peswat, selanjutnya kesehatan, selanjutnya pengobatan, dan yang selanjutnya berobat di dalam UPT seperti gambar di bawah ini. Melakukan perobatan di dalam UPT. Halaman tambah data berobat di dalam UPT. Ada dua cara yang dapat digunakan untuk menambah data baru dalam subfitur ini, yaitu pertama, melalui halaman utama subfitur berobat di dalam UPT. Pertama, klik tombol di halaman daftar pasien yang dirawat di dalam UPT. Kemudian pilih pasien atau WBP seperti terlihat pada gambar di bawah ini. Melakukan perobatan di UPT. Jika sudah dipilih, maka silakan klik tombol tambah. Maka akan tampil halaman form seperti terlihat pada gambar di bawah ini. Melakukan perobatan di dalam UPT. Pertama, pilih jenis perawatan yaitu rawat jalan atau rawat inap. Kedua, jika pasien hanya rawat jalan dan langsung kembali ke blok, maka langsung saja diisi tanggal tersebut. Saat tanggal kembali ke blok diisi, maka transaksi berobat dari pasien tersebut sudah selesai. Cara kedua untuk input data berobat di dalam UPT adalah melalui link shortcut dari subfitur pasien berobat. Caranya adalah sebagai berikut. Buka halaman utama pasien berobat, menu Keswat, selanjutnya kesehatan, selanjutnya pengobatan, dan yang selanjutnya pasien berobat. Berikut narapidana rawat jalan di Lapas Kelas 2 Kendal. Sarana klinik di dalam Lapas Kelas 2 Kendal. Daftar BAMA narapidana. Fitur ini menampilkan data kebutuhan daftar bahan makanan orang atau hari dalam siklus 10 hari untuk WBP dan tahanan. Daftar bahan makanan ini hanya diinput oleh pusat Ditjenpas. Untuk mengakses halaman utama daftar BAMA, arahkan kursor ke menu Keswat, selanjutnya BAMA, selanjutnya daftar BAMA, kemudian klik menu tersebut, seperti terlihat pada gambar di bawah. Daftar BAMA di dalam Lapas Kelas 2 Kendal. Setelah diklik, maka akan tampil halaman utama daftar BAMA seperti terlihat pada gambar berikut ini. Hasil observasi. Yang pertama, pada program pemberian hak pelayanan kesehatan bagi narapidana di lembaga pemasyarakatan belum berjalan dan tidak sesuai standar karena kurangnya SDM dan sarana prasarana yang mendukung. 2. Dalam program pelayanan kesehatan secara promotif kepada narapidana atau tahanan yang baru masuk, dilakukan oleh perawat dalam melaksanakan screening kesehatan dan petugas menginput data melalui STP. Ketiga, dalam pemenuhan standar pelayanan kesehatan terhadap narapidana di dalam lembaga pemasyarakatan, diberikan penyuluhan perawat ketika memiliki waktu yang senggang dan kontrol blok untuk menanyakan keluhan dari mereka, serta selalu mengajukan setiap pagi untuk olahraga dan berjemur di bawah terik matahari, maksimal 5-10 menit. Keempat, adapun kendala dari pelaksanaan standar pelayanan kesehatan bagi narapidana di lembaga pemasyarakatan kelas 2A Kendal ini yaitu masih kurangnya tenaga kesehatan yang memadai, kurangnya sarana dan prasarana yang memadai, khususnya di bagian poliklinik, kekurangan vitamin dan obat-obatan, serta tidak adanya BPJS atau asuransi kesehatan yang dimiliki oleh narapidana. Terdapat kendala yang dihadapi lembaga pemasyarakatan kelas 2A Kendal dalam penyelenggaraan makan bagi narapidana. Yang pertama, tidak terdapat ahli gizi atau konsultan gizi. Kedua, belum adanya pelatihan tata boga bagi petugas dapur dan pemuka dapur. Yang ketiga, sarana dan prasarana higienis dan sanitasi yang belum memadai. Sekian pemaparan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya akan memaparkan bagaimana menu yang terdapat dalam sistem data pemasyarakatan. Terdapat beberapa menu di dalam sistem database pemasyarakatan, diantaranya menu registrasi, keamanan, integrasi, pembinaan, kunjungan, Keswat, pengaduan, laporan, dan lain-lain. Pada menu Keswat terdapat bagian kesehatan, BAP kesehatan, daftar berita acara pemeriksaan kesehatan warga binaan pemasyarakatan.
Terdapat nomor BAP Kesehatan, tanggal dilaksanakan BAP, nama BBP yang melaksanakan BAP, kemudian jenis kelamin, dan kesimpulan. Selanjutnya, data disabilitas. Terdapat nomor register, warga binaan pemasyarakatan, serta nama warga binaan pemasyarakatan dan kategorinya. Pada menu kesehatan juga terdapat daftar pasien. Pada daftar pasien ini terdapat tanggal rol, nomor rekam medis, nama warga binaan pemasyarakatan, nomor register, dan keterangan. Pada bagian menu kesehatan, untuk pada menu di bagian ini terdapat menu nama BBP atau tahanan, nomor registrasi instansi, nama anak BBP untuk ditambahkan sebagai pasien baru. Yang selanjutnya adalah pengobatan. Pada menu pengobatan sendiri terdapat menu pasien berobat di dalam UPT, berobat rujuk, penyakit, rekam medis, resep obat, dan resume medis. Pada bagian menu perawatan lanjutan, terdapat screening, tes laboratorium, program komprehensif, rehabilitasi sosial, dan atribut form screening. Selanjutnya, terdapat data pasien meninggal. Pada menu daftar pasien meninggal, terdapat nomor urut berobat, nomor rekam medis, nama pasien, jenis kelamin, tanggal meninggal, tempat meninggal, penyebab meninggal, serta alamat dikebumikan. Selanjutnya, terdapat menu inventory obat, permintaan obat, obat masuk, obat keluar, pemusnahan obat yang telah kadaluarsa, yang selanjutnya log transaksi. Sarana prasarana. Pada menu sarana prasarana terdapat sarana klinik dan pakaian. Selanjutnya terdapat menu tenaga medis. Pada menu Keswat terdapat menu BAMA terkait dengan permintaan BAMA, penerimaan BAMA, siklus menu, sarana prasarana, diantaranya alat makan dan alat dapur, kemudian daftar BAMA, perhitungan perkiraan kebutuhan BAMA, dan pemasok bahan makanan pada lembaga pemasyarakatan. Selanjutnya, pada menu Keswat terdapat menu parameter Keswat. Terdapat daftar sarana klinik, daftar alat makan, daftar alat dapur, daftar pakaian dan peralatan tidur, daftar obat, serta daftar penyakit. Selanjutnya terdapat menu laporan pada menu Keswat. Sekian pemaparan yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.